Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Sabarno dengan NIM 21067015. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengenai materi ketahanan nasional dan bela negara. Kemudian, tugas video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas ke-15 pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Firza SPD MPD. Baiklah, sebelum kita memaparkan materi lebih jauh mengenai ketahanan nasional dan bela negara, tentunya kita harus mengenal dan mengetahui apa itu ketahanan nasional dan bela negara. Nah, di sini ketahanan nasional memiliki pengertian, yaitu ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang menggambarkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas dan identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan tugas yang ke-15 ini. Kali ini kita diperintahkan untuk mencari berita yang membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Nah, di sini saya telah mencari dan mendapatkan berita yang membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Berita ini saya dapatkan dari berita Kompas TV yang dipublikasikan tanggal 24 April tahun 2016. Berikut saya tampilkan sedikit cuplikan videonya. Bagi Anda warga negara Indonesia yang berusia di bawah 50 tahun, bersiaplah untuk mengikuti program Bela Negara yang akan diluncurkan oleh pemerintah pada hari ini. Program Bela Negara menjadi sorotan karena teknis pelaksanaan, anggaran, hingga payung hukumnya dianggap belum jelas. Menurut pemerintah yang sejauh ini mendaftar secara sukarela, sudah ada 4.500 orang. Nantinya peserta akan diberi pelatihan dan juga pendidikan di instalasi-instalasi militer yang ada selama 1 bulan. Untuk saat ini, anggaran bela negara mengambil dana dari Kementerian Pertahanan atau dari APBN. Namun, tahun depan pemerintah akan meminta daerah menyisihkan anggaran dari APBD. Program bela negara ini bukan wajib militer, namun semacam penataran P4 saat order baru. Meskipun masih menuai pro dan kontra, pembentukan kader bela negara tetap berjalan. Sejumlah relawan dari Solo dan juga Pemalang mulai diberangkatkan untuk menempuh pendidikan di Rinda 4 Diponegoro, Magelang. Para relawan ini adalah angkatan pertama bela negara yang akan menjadi pembina bagi angkatan di bawahnya. 20 relawan dari 5 kecamatan di Solo, Jawa Tengah merupakan kader pilihan dari puluhan peserta yang mendaftar di 5 kecamatan. Nah, setelah kita melihat sedikit cuplikan video di berita tadi, dijelaskan bahwa rencana Kementerian Pertahanan mengadakan program bela negara ini menjadi perdebatan dan menuai pro dan kontra. Banyak kalangan menganggap ini belum berguna, namun ada juga kalangan yang menyambut positif. Yang menjadi permasalahan atau kontra dari permasalahan bela negara ini adalah Menteri Pertahanan Ria Mizard tidak menjelaskan secara rinci mekanisme dan alasan diberlakukannya program bela negara. Selain itu, pihaknya juga tutup mulut soal anggaran yang akan digunakan. Dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR pun berbeda pandangan dengan program bela negara ini. Partai Demokrat masuk barisan penentang program ini. Alasannya, tidak ada hal genting yang membuat pemerintah mengambil cara mirip wajib militer tersebut. Lalu, apa yang membuat Partai Demokrat menentang rencana itu? Nah, di sini Bambang Susilo Yudhoyono yaitu SBY menyarankan pemerintah sebaiknya menggunakan anggaran yang digunakan tersebut lebih baik untuk memperbanyak sekaligus modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista Tentara Nasional Indonesia. Dan Agus Hermanto di Gedung DPR juga berpendapat
Sepertinya tidak perlu dilaksanakan dalam waktu ini karena menggunakan anggaran. TNI kita masih perlu alutsista. Menurut saya lebih bagus untuk menjadikan TNI yang modern. Sebagai wakil ketua DPR, pihaknya lebih senang bila program bela negara diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan nantinya program itu dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran sehingga anggaran yang dipakai ke depannya tidak membesar. Nah, itulah permasalahan dari berita yang saya ambil. Nah, inilah pembahasan materi mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Yang perlu kita ingat adalah bahwa ketahanan negara dan bela negara bukan hanya tugas dari TNI, Polri, dan petinggi negara saja, namun membela negara merupakan tugas dan hak serta kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, demikianlah video pengerjaan tugas ke-15 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang dapat saya buat. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.